Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Jakatorik 165 di momen Haul Syekh Abdur Rahman yang pertama. Pada kesempatan ini Jakatorik ingin berbicara atau berbincang wawancara dengan Badal Talqin, yaitu Muallim Gusnadi, sekitar talqin maupun sekitar Haul Syekh Abdur Rahman dan sekitar tentang persatuan para ikhwan dan akhwat di bawah bimbingan Syekh Abdur Rahman. Dalam ajaran Abah Guru kita tahu ada hierarki, ada mursyid, ada khalifatus syekh, ada badal talqin, ada badal kaul, ada badal hal. Pada kesempatan ini Jakatorik ingin wawancara dengan badal talqin Abah Guru, yaitu Muallim Gusnadi. Assalamualaikum Ustaz. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Jakatorik
ada di samping Muallim Gusnadi SAG. Beliau ini badal talkin. Abah ikut Abah mungkin udah berapa tahun, Zat? Udah berapa tahun ikut 20 tahun, luar biasa. Berarti ini senior Jakatorik 165. Pada kesempatan ini Jakatorik akan wawancara beliau pertama tentang kesan haul, Zat. Haul Syekh Abdurrahman yang pertama, kemudian nanti masalah talkin sedikit disinggung, Zat, tentang talkin itu apa, kemudian tentang persatuan ikhwan, yang keempat itu tentang ada isu bahwa ada yang mengaku mursyid gitu selain Abah. Ya mungkin itu Ustadz bisa jelasin dengan gamblang. Padahal Ustadz. Oh di ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini yang berkebetulan alhamdulillah sudah melaksanakan amaliyah, yaitu dalam rangka haul Abah Guru yang pertama, yang berarti sudah 1 tahun ya tadi. Sangat meriah sekali dan terasa ada kebersamaan, persatuan dan kesatuan ikhwan Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Jawiyah Al Khairiyah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan haulnya Abah Guru ini insya Allah mudah-mudahan ikhwan dan akhwat Thariqah Qadariyah dalam naungan Abah Guru insya Allah ada di dalam rukun kerukunan, ada di dalam asah, asih dan asuh. Asah dengan pepatah, asuh dengan petuduh, saling sebur dengan penghibur, dan insya Allah ada satu kebersamaan bersama di dalam memegang teguh ajaran agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Nah, inilah insya Allah dengan kebersamaan ini, dengan amaliyah kita dalam naungan pesantren Pondok Jawiyah Al Khair, kita terbimbing dengan tuntunan-tuntunan yang insya Allah diberikan Abah Guru kepada kita. Secara rohani, insya Allah setiap ikhwan yang sudah mendapatkan tuntunan atau talkinan, insya Allah akan nyambung kerohaniannya, akan nyambung kefahamannya nanti di dalam memahami tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena memang harus ada yang memperkenalkannya gitu. Terutama adalah talqin itu sendiri, bahwa Rasulullah SAW selalu mentalkin para sahabatnya itu yulakinu bi kalimati thayyibah li sahabati radhiyallahu an li tasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila hadratil ilahiyah. Jadi Rasulullah terbiasa menuntun para sahabatnya itu dengan kalimat thayyibah, kalimat yang sangat baik. Kalau dalam Al-Quran kalimat itu banyak namanya itu. Ada yang dinamakan kalimat taqwa. Maka di dalam Quran surat Al-Fat 26 dikatakan wa aljamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Diwajibkan kepada mereka kalimat takwa dan mereka patut memiliki kalimat itu. Ini sangat pentingnya tuntunan di akhir zaman ini
ya kita harus punya yang namanya adalah guru ruhani. Bukan hanya sebagai guru syariat saja. Kita juga harus memiliki guru ruhani yang dikatakan adalah al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama adalah pewaris nabi. Jadi kalau kita memahami tentang pewaris nabi, dua saja yang harus dibuktikan. Pertama adalah barangnya yang diwariskan, dan yang kedua adalah orang-orangnya yang harus usul atau nyambung kepada nabinya gitu. Nah, itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Maka mengajarkan apa? Tuntunan sebenarnya. Tuntunan kalimah. Kalimah yang selalu dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka dinamakan risalah, kalimat thayyibah. Dalam ayat yang lain dinamakan juga dengan kalimat hak. Ada juga kalimat tusyadid, kalimat yang sangat kokoh. Maka di situ juga ada perintah Allah bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang udah dapat tuntunan talkinan atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadid. Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang sadid, perkataan yang kokoh. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dengan kalimat itu, yuslih lakum a'malakum, Allah akan merubah amal-amal kalian, merubah hal ihwal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Inilah hebatnya tuntunan kalimah atau talkinan itu. Sebenarnya Rasulullah adalah membicarakannya atau menerangkannya kepada kita bagaimana fungsi tuntunan itu. Seperti tadi saya bacakan hadisnya bahwa yulakinu bi kalimati thayyibah li sahabati radhiyallahu an litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila hadratil ilahiyah. Jadi Rasulullah terbiasa menuntun para sahabatnya itu dengan kalimat thayyibah. Apa fungsi tuntunan yang dituntunkan Rasulullah kepada sahabatnya adalah litasfiyati qulubihim, supaya kolbunya itu bersih. Kolbu yang bersih, kolbu yang tenang, kolbu yang selamat. Ini sangat penting. Manusia itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditentukan dengan kolbu yang selamat itu. Kolbun salimnya itu. La yang fa'umalun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak manfaat itu harta, tidak manfaat itu anak-anak, ketika dia meninggal semuanya nggak dibawa. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali dia menghadap Allah dengan kolbu yang selamat. Ini hebatnya. Jadi kolbu yang bersih, kolbu yang sehat, terbebas dari penyakit-penyakit kolbu. Karena sejatinya ketika kita manusia, al-insan minal khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Nah, salah dan lupa itulah menjadi rona, penutup hati. Bal rona makanu yaksibun. Bukan demikian, akan tetapi perbuatan mereka itu menutup hati mereka. Nah, ketika hati tertutup, bisa saja hati itu adalah banyak penyakitnya. Bisa saja hati itu adalah terkunci mati. Bisa saja hati itu tidak bisa memahami. Nah, ada di dalam hati itu yang namanya fuad. Nah, fuad itu adalah akal sebenarnya. Akal. Fungsi fuad itu adalah memahami ternyata gitu. Lahum qulubun la yufqahuna biha. Ada satu keterangan. Mereka memiliki hati tapi tidak bisa memahaminya. Nah, inilah fungsi tuntunan yang insya Allah pertama. Insya Allah. Jadi ada satu fungsi kolbu yang di situ ada yang namanya adalah fuad. Nah, fuad itu adalah fungsi memahami. Nah, memahami inilah akan bisa memahami hal-hal yang bersifat keimanan ketika kolbunya dibuka.
Nah, bagaimana cara membuka kolbu adalah dengan dituntun, ditalkin itu. Nah, maka dia akan faham sampai kepada bahasa-bahasa hakikat sekalipun dia akan faham begitu. Nah, inilah fungsi kolbunya. Jadi bersih hatinya, lalu kemudian suci jiwanya. Dengan tuntunan itu, insya Allah dituntun dengan kalimat thayyibah itu serta diamalkannya sesuai dengan arahan-arahan gurunya, maka insya Allah jiwanya juga akan tenang. Selain kalbunya tenang, jiwanya pun akan tenang. Yang tadi dikatakan bahwa ada ayat la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim gitu. Cuman ada yang namanya jiwanya yang tenang itu, insya Allah ini adalah modal utama seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala, memiliki kalbu yang tenang, kalbu yang selamat, dan juga jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Jadi kalau ini panggilan kepada orang yang memiliki jiwa yang tenang, berbahagia sekali memiliki jiwa yang tenang. Cuman bagaimana cara memenangkan jiwa? Itu fungsi talkinan tadi adalah bisa menenangkan jiwanya. Yang ketiga adalah fungsinya adalah ayat itu tadi, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, senang dan disenangi. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, ini hebat, luar biasa. Yang ketiga adalah fungsi tuntunan itu adalah wa isolihim ila hadratil ilahiyah. Jadi mengusulkan amal-amal ibadah seorang hamba itu usul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana luar biasa sekali. Jadi dengan kalimat itu, masya Allah, tuntunan yang ketika diamalkannya semua bisa merubah amal-amal kita dan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat mengatakan bahwa man qala la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim hudzimat arba'atu alaf dzambi minal kabair. Siapa yang orang mengatakan kalimat la ilaha illallah kemudian dia memanjangkan madnya, madnya di situ adalah di nafi, karena nafi isbat itu ada nafi, munfi, isbat, musbat. Nah, itu nafinya itu adalah mad zaiz munfasil di dalam ilmu tajwidnya. Maka ketika memanjangkannya dengan tuntunan-tuntunan dari gurunya, bagaimana dia menarik zikirnya, kemana mengalir zikirnya, dan di mana muara zikirnya, itu yang menjadi asbab. Hudzimat arba'atu alafi dzambi minal kabair, dihapus 4.000 dosa besar. Masya Allah, luar biasa. Semua orang punya dosa, cuman bagaimana cara menghapusnya. Karena itu juga Nabi Adam kesalahannya juga satu, tapi diusir dari surga. Bagaimana Adam bertobat dengan ucapan-ucapan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tidak kunjung Allah mengampuninya. Maka apa? Dalam Quran surat Al-Baqarah, kalau bisa dilihatnya itu, fattalaqa Adam kalimatur rabbi fataba alaih. Adam dituntun dengan kalimat dari Tuhannya, maka dengan tuntunan kalimat dari Tuhannya itu tobatnya diterima. Masya Allah. Betul, subhanallah. Inilah. Jadi kita sebagai murid-murid Thariqah, murid-murid dari Abah Guru Syekh Abdul Rahman Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasi, selalu harus berpegang teguh, karena di situ ada yang namanya adalah robitoh. Kalau robitohnya itu nggak mengena sasarannya, nggak ada pengaruh. Bahkan ada hal-hal yang menjadikan dia tertipu. Robito tuh gimana sih robito? Robito itu kalau dianalogikan itu kalau dalam listrik itu ada kabel kan. Kabel itu adalah penghantar listrik yang baik gitu.
Nah, jadi robitoh itu ada yang sifatnya zahir dan ada yang sifatnya batin. Ya, sifatnya zahir itu kabelnya. Jadi kabelnya itu harus nyambung kepada arusnya gitu. Nah, itulah tuntunan gitu. Maka nanti yang kedua adalah batinnya. Jadi robitoh secara batin itu adalah arusnya, arus listriknya. Apa itu arus listriknya? Adalah merasakan kehadirannya. Apa itunya? Ilmunya, amalnya, ma'rifatnya, adabnya. Jadi kalau listrik pakai lampu terang, merasakan terangnya. Kalau ke kipas angin merasakan ademnya gitu. Kalau ke kulkas dinginnya begitu. Nah, itu fungsi dari arus-arus listrik yang didaya gunakan gitu. Begitu juga robitoh. Jadi robitoh itu adalah ada yang lahir kabelnya gitu. Kabel itu sangat penting. Kepada siapa? Kepada yang nalkin. Coba kalau robitohnya enggak kepada yang nalkin, rusak itu. Rusak itu yang gitu. awal ya? Awal yang gitu. Awal ya? Iya. Rusak, enggak nyambung gitu. Kenapa enggak ada arusnya? Orang mainan kabel doang gitu, kagak ada arusnya. Mungkin arusnya adalah bisa nyolong gitu. Tapi kita juga harus menyambung arusnya, itu harus legal gitu, harus benar menurut aturan gitu. Nah, itulah. Jadi seorang murid TKN itu di dalam robitoh itu harus benar-benar sesuai baik lahir maupun batinnya. Lahirnya adalah kepada yang nalkin atau yang meningkatkan, sedangkan batinnya itu adalah merasakan kehadirannya, ilmunya, amal, makrifat, adabnya. Ini harus dipakai. Kalau enggak, masya Allah begitu. Berarti ini Ustaz, robitoh itu bisa dikatakan membayangkan guru ya? Secara zohiriyah kan kita ada zohirnya bisa membayangkan secara fisiknya. Tapi yang kedua itu adalah merasakan kehadirannya. Makanya di sini adalah kita pakai ilmunya, amalnya, makrifat, adabnya begitu. Nah, inilah. Jadi dua ini menjadi satu kesatuan sebenarnya di dalam robitoh gitu. Jadi kalau robitohnya salah, ada sesuatu yang konslet nantinya gitu. Dari kesalahan nyambungkan arus itu pasti ada konsleting gitu. Konsleting itu berbahaya. Mungkin terjadi kegelapan kalau lampunya padam gitu. Atau yang lebih berbahaya itu adalah kebakaran. Terus ada ucapan dalam ilmu toreko itu, yang terpenting robitohnya Ustaz, daripada zikirnya. Gimana? Robitoh itu menyambungkannya. Zikirnya itu adalah pendaya gunaannya. Mau dipakai gunain apa itu? Arus listriknya itu begitu. Jadi kalau nggak didaya gunakan, sama aja, nggak ada manfaatnya juga gitu. Karena tidak semata-mata guru memberikan tuntunan itu dia. Bagaimana supaya kita dekat kepada Sang Khalik, dekat kepada Sang Pencipta. Jadi talqin atau mursyid ini wasilah saja. Wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Jadi sangat penting. Kata Allah, carilah wabtagu ilaihil wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilahnya apa gitu? Ada wasilah adi, ada wasilah syar'i kan gitu. Kalau wasilah syar'i inilah kan gitu. Ada tuntunan-tuntunannya, ada caranya, ada tata caranya, ada nilai caranya, ada hasil caranya. Nah itu. Kalau tuntunan atau wasilah adi, alat. Kayak seperti Adi kita. Itu kebiasaan ya. Alat itu adalah kayak seperti kita datang ke sini itu pakai apa? Pakai kendaraan. Gitu. Hadirnya kita ke sini itu alatnya apa? Alat transportasinya. Nah itu adalah wasilah adi, gitu. Alatnya. Jadi semuanya juga harus pakai alat. Seorang yang hebat
mungkin untuk reparasinya, tapi kalau alatnya kagak ada susah. Gitu. Ini sangat penting gitu bagi apa itu wasilah, wabtagu ilaihil wasilah. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya haul Abah Guru ini kita insya Allah bisa meneladani beliau gitu. Apa tuntunan-tuntunan akhlak-akhlaknya kita pakai. Jadi kalau kesempurnaan Islam itu kalau dia memiliki apa itu? Ada sifat sidiknya, benarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat sabarnya gitu. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah akhlaknya. Itu adalah kesempurnaan Islam seseorang. Jadi siddiq, sabar, syukur dan memiliki akhlak mulia. Nah, ini insya Allah gitu. Jadi kalau Abah Guru adalah percontohan kita, ya kita harus ikuti gitu. Karena ketika beliau meninggal dunia, sebenarnya ya, ruhnya selalu hidup. Enggak dimatikan oleh Allah. Jangan anggap mereka mati, mereka hidup di sisiku, kata Allah. Mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir pertanyaannya, bahwa ketika Abah meninggal banyak bermunculan yang mengaku mursyid gitu ya. Itu gimana, Ustaz? Mursyid itu adalah sebenarnya adalah irsyad, sebenarnya petunjuk gitu. Nah, ketika dia dia memiliki petunjuk, istilahnya adalah yang intinya, itu mursyid. Cuman ya seorang mursyid itu ya memang betul-betul yang pertama adalah bukan dirinya yang mengucapkan langsung bahwa aku adalah mursyid. Enggak. Harus pengakuan guru dan gurunya. Pengakuan guru. Kayak seperti Abah. Enggak, Abah juga ketika mungkin saja ada miftahul gaib, dibuka kegaibannya, khatratus samawiyahnya, ada bisikan-bisikan langitnya. Tidak begitu saja Abah langsung menyatakan bahwa saya adalah mursyid. Enggak. Tapi seorang mursyid itu adalah diam. Dia tidak mencetuskan dirinya mursyid. Yang mencetuskan mursyid itu adalah dari guru mursyid yang lain, seperti Abah Anom kan gitu. Dulu Abah ke Abah Anom gitu. Dia melegalkan saja. Melegalkan. Dia adalah mursyid. Jadi kemursidan itu harus diakui oleh mursyid-mursyid yang lain. Yang kedua, bahwa kemursidan itu Abah Guru mencontohkan kepada kita. Murid-murid Abah Khair itu ada 6.000 para ulama hebat begitu, para habaib. Kemarin ada haulnya Abah Khair yang ke-51, habaib semua yang ceramahnya 4 habaib itu murid-muridnya Abah Khair. Nah, di situ Abah Guru tidak mengambil murid dari Abah Khair. Seorang mursyid sejati itu adalah harus nandur dari awal. Harus mulai dari awal. Bukan ngambil yang udah ada. Bukan ngambil dari yang udah ada. Nah, ini sambungannya kemana gitu. Jadi sekalipun itu adalah latifahnya satu, kolbu saja, tapi jalurnya jelas. Jangan diambil gitu. Nalkin yang belum ditalkin oleh, bukan dari oleh istilahnya adalah bukan murid-murid Abah Guru. Nah, inilah yang harus kita waro, hati-hati. Jadi mensikapi masalah mukasafah, tidak begitu saja kita mendapatkan mukasafah lalu diyakininya. Abah Guru mencontohkan bahwa beliau pun mukasafah, tapi selalu untuk meyakinkan mukasafah itu dia berkali-kali mukasafahnya itu apa benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mukasafahnya ini dari iblis setaniyah gitu. Kan ada juga begitu. Dan Pan, lampunya mati, Pan. Habis batunya.
Bagus sekali. Iya. Yang murid Abah Khair sama Abah itu, Abah nggak ngambil murid Abah Khair. Nggak ngambil murid Abah Khair. Seorang mursyid yang sejati, kemursidannya dia harus nandur dari awal. Dia harus memulai semuanya dari awal. Bukan ngedompleng ke Abah Guru gitu. Ini kayak ini sabotase. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa mudah-mudahan kita doakan saja. Iya. Intinya murid Abah harus bersatu ya. Harus bersatu sebenarnya. Apa yang udah ada kita laksanakan. Bersatu itu indah. Kebersamaan itu indah. Bahwa kita memang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraan itu bukan hanya bersifat duniawi, tapi sampai berlanjut sampai ke ukhrawi, ke akhirat. Maka inilah yang harus kita jaga. Kita istilahnya adalah pupuk persaudaraan ini. Karena persaudaraan ini insya Allah akan lebih kuat ketika kita ada di dalam kebersamaan. Ketika kita merasakan bahwa kita adalah benar-benar saudara yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa fa'alafa baina qulubihim fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, ini kalau dalam Al-Qur'an bahwa kita dulu pernah mungkin bermusuh-musuhan. Bermusuh-musuhan, tapi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita disatukan menjadi bersaudara. Maka harapan kita, persaudaraan ini jangan sampai dicederai. Persatuan ini jangan sampai dicederai. Jadi marilah kita bersama-sama bersatu. Mari, mungkin dengan thariqah-thariqah yang lain atau dengan thariqah yang sama dengan mursyid yang berbeda, mari kita sinergi untuk menegakkan kalimat Allah, selamat dan menyelamatkan. Insya Allah kalau sudah begitu, insya Allah dunia akan merasakan ketenangan, tentramnya, dan manusia-manusianya juga insya Allah akan dibawa ke dalam keselamatan dunia sampai akhirat. Insya Allah. Mungkin demikian tadi, insya Allah. Apalagi nih? Ya, cukup ya. Ya, alhamdulillah tadi pelajaran talqin oleh Muallim Gusnadi. Beliau badal talqin bahwa benar bahwa fungsi daripada talqin pertama tasfiyatul qulub, yaitu membersihkan saja, membersihkan hati, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa atau nafsu. Terus yang terakhir tadi apa? Usul ya? Usul ilallah, ibadah-ibadah kita kepada Allah. Oleh karena itu kita sangat berterima kasih kepada Abah Guru yang telah memberikan talqinan saja. Apalagi Muallim Gusnadi ini dia mandat, diamanai untuk tugas beliau ada menalkin, menanam saja, menanam kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Maka oleh karena itu murid-murid Abah dengan momentum haul, ayo kita bersatu, ayo kita bareng, kita junjung ajaran guru kita, kita tinggikan guru kita, jangan saling berselisih saja, apalagi saling mengklaim bahwa dirinya mursyid, janganlah. Mudah-mudahan bermanfaat wawancara Jakatorik 16 dengan Muallim Gusnadi, dan kita doakan mudah-mudahan Ustadz Gusnadi selalu berkah kehidupannya, selalu dimudahkan urusannya. Ya, dan selalu berjuang terus untuk ajaran Abah. Kita sebagai badal kaul maupun badal talqin, kita harus maju sebagaimana Abah katakan di kuliah tarbiyah, bahwa tombaknya ajaran Abah Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu adalah di badal kaul. Antara badal kaul dan badal talqin tentu itu fungsinya saling mendukung saja. Yang satu badal talqin menanam kalimat thayyibah, badal kaul memberikan keterangan-keterangan penjelasan tentang apa yang ditalkinkan atau ajaran Torekoh. Mudah-mudahan bermanfaat wawancara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya mau